Kami berharap ya seleksi petugas loker untuk memastikan barang-barang peserta tidak yang menjadi kewenangan Bapak Ibu di instansi, terutama terkait dengan finalisasi formasi di dalam sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Yang kedua adalah admin instansi agar segera melakukan setting beberapa variabel di dalam sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Dan kalau itu sudah selesai dilakukan, BKN akan segera melakukan verifikasi dan validasi informasi. Saya sudah meminta kepada Bapak Ibu Kapolres pagi ini untuk segera melakukan verifikasi dan validasi atas formasi yang di instansi daerah, terutama karena Bapak Ibu Kapolres ada di instansi daerah, dan Bapak Ibu di instansi mohon segera berkoordinasi dan berkonsultasi kepada teman-teman kami di kantor regional. Sementara untuk di kantor pusat, kami juga sudah berkoordinasi dengan Direktur Pengadaan dan Kepangkatan yang akan melakukan verifikasi informasi yang di instansi pusat. Nah, tetapi ini belum bisa bekerja karena Bapak Ibu tadi saya sampaikan, terutama di instansi pusat, baru 18 instansi yang sudah menyelesaikan input formasi ke dalam sistem seleksi calon aparatur sipil negara ini. Kami berharap pada tanggal 28 Oktober besok, Bapak Ibu sudah betul-betul menyelesaikan sesuai dengan suratnya Ibu Sekmentan. Karena kalau ini tidak selesai, maka potensi molornya juga akan besar. Kami sampaikan tadi, kita berada di injury time. Kalau ini betul-betul akan kita laksanakan pada tahun ini, maka mohon juga bantuan dan kerjasama Bapak Ibu semua untuk bersama-sama kita dengan BKN melakukan percepatan terkait dengan penyelesaian formasi ini. Sehingga supaya BKN juga bisa kemudian melakukan verifikasi terhadap formasi dan memastikan formasi tadi betul-betul sudah sesuai dengan surat Menpan, surat keputusan Menpan maupun surat edaran Dirjen Nakes terkait dengan kualifikasi pendidikan di masing-masing formasi jabatan. Nah, kalau ini kita bisa lakukan secara bersama-sama, bergotong royong, kami optimis ini bisa kita lakukan kita buka pada tanggal 31 Oktober besok. Tapi kalau Bapak Ibu kemudian juga tidak melaksanakan tugasnya, maka ini tentu akan menjadi kendala besar bagi kita semua, dan tentu terutama bagi kami di Kementerian Pan-RB dan BKN terkait dengan pelaksanaan seleksi ini. Itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Deputi tadi yang sudah menyampaikan secara lengkap ya, sampai hal yang teknis tadi apa-apa saja yang harus Bapak Ibu lakukan. Ada Bapak Ibu sekalian yang harus Bapak Ibu lakukan khususnya di tataran implementasi, karena ini di luar kewenangan BKN dan Kemenpan ya Pak, kurang lebih gitu ya Pak Deputi ya. Jadi artinya penyelenggaraan ini bisa terlaksana. Tadi salah satunya hal yang cukup strategis adalah peran Bapak Ibu para pengelola kepegawaian tadi untuk menginput formasi ke dalam SSC-nya BKN. Nah ini penting, kita punya waktu sehari, saya yakin teman-teman ini bisa lah melakukan itu ya, karena itu sebetulnya waktunya cukup panjang. Nah barangkali ini Pak Deputi, ini pertanyaannya, kalau misalnya sampai 28 lewat, mungkin dari 50 sekian instansi misalnya itu baru ada separohnya gitu ya, kira-kira gimana nih Pak Deputi nanti? Iya, ini yang mungkin nanti kami tentu akan kembalikan ke Panselnas, apakah kita masih akan tetap go ahead dengan pelaksanaan seleksi di 2022 ini, atau kemudian pendaftarannya tetap kita buka, verifikasi administrasinya tetap kita laksanakan, tapi kemudian seleksi ujiannya kita laksanakan di tahun depan. Itu yang paling memungkinkan bisa kita lakukan. Kalau misalnya Bapak Ibu di instansi masih punya kendala pada saat melakukan input formasi, karena memang ini ada hal-hal yang perlu menjadi komitmen kita bersama, termasuk teman-teman di instansi pembina, baik itu Kementerian Dikbud, terutama Nakes dan guru di Kementerian Dikbud yang tadi kami sampaikan. Hari ini kami sedang melakukan simulasi, aplikasi bisnis sudah kita siapkan dengan proses bisnis yang baru yang kemarin pada tanggal 26 disampaikan oleh teman-teman Dikbud, sudah diselesaikan oleh Dikbud, dan hari ini tadi pagi saya ngecek ke teman-teman di PKN sedang melakukan simulasi uji coba dengan data real
apakah ada potensi orang yang salah kamar atau tidak. Karena ini harus dipastikan betul supaya hal-hal yang pernah terjadi di tahun 2021 kemarin, yang orang dia sebetulnya honor di SBA misalnya, padahal SBA-nya membuka formasi. Akhirnya ini kemudian mereka terpaksa oleh sistem karena flaggingnya diarahkan ke SBB, dia kemudian terdaftarnya di SBB, padahal di SD tempat dia honor dia terdaftar. Nah, kita tentu tidak menginginkan hal itu tidak terjadi. Simulasi ini yang hari ini sedang intens dilakukan oleh teman-teman BKN dan Dikbud, mudah-mudahan bisa diselesaikan hari ini. Kalau ini bisa diselesaikan hari ini, maka paling tidak isu terkait dengan guru sudah relatif aman. Hanya yang tadi yang perlu menjadi catatan kami, apakah dengan waktu yang terbatas, teman-teman Dikbud masih bisa atau sanggup untuk melaksanakan sampai dengan yang P4. Karena waktunya terlalu pendek. Kalau misalnya satu prioritas itu kemudian bisa dilakukan sampai dengan butuh waktu 4 atau 5 hari, maka tentu teman-teman Dikbud akan berhitung apakah ini memungkinkan untuk kita lakukan atau tidak. Ini yang kami juga sudah sampaikan ke Ibu PLT Dirjen GTK. Kenapa ini penting? Karena jangan sampai nanti kasus 2021 terulang kembali. Waktu 2021 kita mengatakan akan ada 3 skenario atau 3 tahapan seleksi, yaitu ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tetapi karena keterbatasan waktu, kemudian tahap 3 tidak bisa kita laksanakan. Nah, ini tentu akan merugikan teman-teman guru yang kebetulan mendaftar di tahap 3. Nah, yang tahap 4 ini atau P4 ini juga diharapkan tidak terjadi demikian. Ini yang perlu kita antisipasi secara bersama-sama supaya teman-teman ini kemudian bisa apakah P2 dan P3 kita gabung misalnya, sehingga P4 menjadi P3 dengan keterbatasan waktu yang tadi. Nah, skenario ini tentu harus kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman Dikbud, mana yang paling memungkinkan untuk kita lakukan. Jangan sampai nanti kita sudah umumkan ada P4 atau U misalnya, tetapi kemudian ternyata waktunya tidak memungkinkan untuk kita lakukan. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Deputi. Saya kira Bapak Ibu, teman-teman sekalian, yang pertama ini merupakan komitmen pemerintah ya untuk menyelesaikan ini. Jadi ini tanggung jawab bersama ya. Kalau kita bicara pemerintah, bukan hanya Menpan, bukan hanya BKN, tapi kementerian, lembaga, dan Pemda, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sama-sama punya tanggung jawab terhadap publik. Ya, jadi ini juga tanggung jawab kita bersama. Makanya tadi Pak Alek, Pak Harmen sama-sama ngawal ini gitu ya. Untuk apa? Untuk membantu Bapak Ibu sekalian gitu ya. Dan nanti apa yang bisa kita lakukan tahun ini ya kita eksekusi tahun ini. Itu yang paling penting ya Pak ya. Itu yang paling penting. Tapi tadi butuh dukungan juga dari Bapak Ibu sekalian nih semuanya. Termasuk tadi input data untuk ke KSN-nya ya. Sehingga nanti betul-betul ketika itu sudah diinput, jangan sampai nanti orang salah kamar dan sebagainya gitu ya. Karena kalau salah kamar itu di mana-mana bahaya gitu ya. Gitu ya saya, gitu ya. Gitu ya, kalau kita satu rumah mertua aja salah kamar mertua aja bahaya kan gitu ya Pak ya, walaupun itu fungsi pengabdian gitu ya. Jadi artinya ini penting nih Bapak Ibu sekalian, karena kalau di pengadaan itu memiliki sensitivitas yang tinggi gitu ya. Jadi kami dengan BKN kadang-kadang juga menghadapi teman-teman tuh yang sebetulnya orang yang belum tentu benar aja bisa gugat kita gitu, apalagi yang mereka merasa dirugikan. Nah, poin-poin itu barangkali baik di guru, tenaga kesehatan dan sebagainya itu penting. Nah, komitmen kita tetap di tahun ini gitu ya. Tapi tadi kalau ada persoalan kita bicara seleksi administrasinya tahun ini, tetap teman-teman itu punya kesempatan yang sama untuk seleksi kompetensinya. Nah, itu yang paling penting ya Pak Deputi ya. Saya kira tadi teman-teman yang disampaikan Pak Deputi tadi, setelah ini maka apabila ada kendala tadi kalau di pusat ke tempatnya Pak Deputi gitu ya, untuk konsultasi dan sebagainya tindak lanjut teknisnya. Kemudian untuk teman-teman di daerah itu bisa konsultasi ke kantor-kantor regional BKN yang tersebar ya di seluruh Indonesia. Jadi saya kira teman-teman yang biasanya sudah punya. Jadi sekarang sudah tanggal 27, tapi kita masih ada waktu. Tanggal 28-nya sampai pukul berapa nih Pak? Di suratnya
nggak nyebutin jam ya. Ya kalau maksud saya implementasi di BKN-nya Pak. Ya, kami pada prinsipnya tentu akan mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Pak Menteri. Kalau enggak, teman-teman di Kementerian Pan-RB. Tapi saya lupa di suratnya Busa nggak menyebutkan itu Pak. Nah kalau tidak disebutkan ya Nggak menyebutkan tanggal jam. Ya, kalau tidak disebutkan ya nanti kita akan coba buka sampai tanggal 31 itu sampai habis. Ya, 12 malam kurang 1 detik lah ya gitu ya. 12 malam kurang 1 detik. Iya, itu. Iya. Jadi ya, Bapak Ibu sekalian, jadi saya kira ini sudah jelas. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, penyampaian informasi sosialisasi kita di siang ini. Tapi sebelum kami tutup, closing statement barangkali dari Pak Deputi Ekjem Aparatur kepada Pak Ali, kami persilahkan Pak. Terima kasih Pak Abah. Terima kasih.